tadi kita sebetulnya ingin berbicara apa positifnya game ya. Tapi kok akhirnya kok ya kita itu terseret pada kok sesuatu apa game yang malah negatifnya ya. Iya. Kalau mari kita explore saja. Senegatif apa sih orang bermain game itu? Selain melupakan waktu, mungkin sampai lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, lupa Iya. apa lagi Mas? Apa yang pertama yang saya sebut itu benar nggak? Ya, sebagian besar benar juga sih, Pak. Tapi juga kembali lagi kan ke pribadinya masing-masing ya, Pak ya. Kalau itunya ya, Pak ya. Iya, iya. Iya. Kalau saya pribadi sih memang waktu dulu ya, beberapa hal yang jenengan sebutkan juga ada di saya waktu itu, Pak. Tapi kalau yang menurut saya sih lebih ke adiktifnya sih, Pak, kalau game, Pak. Gitu, Adiktif. Pak. Iya, Seperti adiktif, makan Pak, nasi terutama, ya. Pak. Iya. Lapar makan terus gitu ya, Pak ya. Sehari belum makan keinget, sehari belum main game jadi ya keinget juga. Galau. Pengen main. Oke. Oh ya, tadi juga apa kita sharing juga Mas ya terkait main game ini tadi ya. Tadi kan apa aja sih selain itu yang disebutkan terkadang kalau kita terlalu ya sering main game itu emosi itu ke bawah Pak. Emosi ke Iya, bawah. emosi, Pak. Pas in game. Terus kadang ya beberapa orang juga pas di kehidupan nyata juga ikut ke bawah juga sih. Jadi kadang kalau di in game itu ketika udah maksudnya kan kita bermain game untuk menciptakan kemenangan ya. Menciptakan kemenangan, terus kalau kalah ataupun hampir menang tapi istilahnya itu ke comeback, itu malah kalah itu wah jadi miso-miso Pak. Jadi gini Pak, kalau game zaman sekarang kan memang beda ya Pak ya sama game zaman dulu ya Pak ya. Kalau game zaman dulu kan, apa? iya kalau game zaman dulu kan kayak lebih ke permainan kayak apa sih ya? Kayak seneng aja gitu kan main sama teman-teman tetangga gitu kan ngegame gitu kan. Paling kalau yang udah agak ada teknologinya ya dingdong itu Pak yang dulu di pasar itu loh Pak, dingdongan di pasar malam gitu kan. Nah kalau sekarang itu lebih kayak apa ya? Kayak pokoknya gimana pun caranya harus menang gitu loh Pak. Jadi sempat kalau misal udah kalah gitu kan, kepancing emosi gitu kan, malah nanti keluar yang umpatan-umpatannya itu keluar gitu loh Pak. Kadang juga menyalahkan teman satu tim juga Pak. itu nggak bisa dipungkiri sih. Sering disalahin kan? Iya. Ya, mungkin bisa nggak membayangkan, tidak harus Anda yang Anda contohkan, mungkin games yang lain, bahwa mereka itu sampai karena kecanduannya mencuri uang gitu ada? Oh banyak Pak kalau itu Pak. Kalau yang mencari uang memang banyak Pak. Mungkin selain diberkahi sama ya Pak ya, bakat dan lain sebagainya ya Pak ya. Emang kalau game-game yang online saat ini itu memang salah satu platform yang menjanjikan sih Pak kalau menurut saya Pak. Gitu Pak. Jadi, iya. Apalagi kalau yang masih belia loh Pak. Oke. Jadi developer game itu juga pinter ya menggabungkan antara kesenangan emosi dengan kesenangan terhadap uang ya. Iya Pak. Ya, luar biasa Pak. Jadi bisnis ya Pak. Dipakai judi juga bisa ya. Ada juga Pak, ya berapa yang kayak gitu juga bisa. Ada yang cari penghasilan lewat game, dapat peringkat ya, terus dijual itu. Oh iya, jual akun Pak. Oh iya itu jual akun Pak. Ya. Luar biasa. Oke, yang paling jelek lagi ada nggak? Yang paling apa Pak? Yang karena bermain game lalu kemudian terjerembab ke judi juga sudah kita bahas. Terjerembab sampai main wanita. Kalau laki-laki atau wanita main pria, mungkin nggak? Waduh, kalau itu sejauh ini saya belum tahu informasinya ya Pak. Oke. Iya, kalau karena game belum ada. Kalau yang bunuh diri ada nggak Mas? Kalau bunuh diri mungkin ada Pak. Mungkin ada. Iya, saya yakin mungkin ada Pak kalau itu Pak. Iya. Karena begitu kuatnya game itu mempengaruhi emosi gitu ya. Lalu kemudian sampai orang itu tidak terima kalah, apalagi dilecehkan di game, padahal game itu adalah kehidupan nyatanya, gitu kan? Sehingga mereka kemudian bisa sampai bunuh diri. Bahkan sampai ada yang membunuh itu Pak. Kalau berita itu ada Pak. Ada sampai membunuh. Ada Pak. Wow. Yang sampai karena kalah itu ya teman di sampingnya itu karena ngejek-ngejek ngolok-ngolok
itu sampai ngebunuh temannya sendiri, Pak. Oke. Tetapi begini kok Tang ya. Orang membunuh tidak karena game itu juga banyak. Orang melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sebut itu bukan karena main game juga banyak. Artinya game itu bukan satu-satunya penyebab itu ya. Kalau baiknya Mas Reza, biasanya dipanggil Mas Reza atau Pratama ya? Gaviria, Pak. Mas Reza, Pak. Betul, Pak. Nama panggung Reza Gaviria Pratama. Oke. Jadi Mas, kalau baiknya secara teoritis, ya secara teoritis itu pokoknya yang Anda bayangkan gitu. Lalu nanti yang secara teoritis Anda bayangkan itu mampu diterapkan, yang sudah diterapkan, bahkan apa yang positif itu? Kalau yang positifnya ya Pak ya, kalau menurut saya itu lebih ke apa sih? Kekeluargaan juga bisa sih Pak, asa guyup gitu kan, rukun kalau sama temen gitu kan. Kadang kalau kumpul juga sering apa namanya? Main-main game bareng gitu kan Pak, seru-seruan gitu. Ya asal yang dibawanya happy aja ya Pak ya, jangan dibikin emosi juga kalau kalah ya Pak ya. Terus sama mungkin kalau positifnya ya Pak ya, kalau dari segi bisnis juga bisa dijual juga sih Pak itu Pak, kalau akun-akun seperti itu ya. Tapi benar siapa itu yang kalau keluargaan, kadang kalau kita mungkin rutin ya 2 hari sekali main game gitu, ada beberapa orang yang emang sering kita ngelihat online di situ. Nah kadang kalau 3 hari nggak kelihatan online, kita nyariin Pak. Kan ada. Iya dicari-cariin Pak. Jadi kan ada apa namanya, fitur untuk ngobrol. Nah jadi kita nanya, wah ini mana nih si A, kok lama nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya ini bisa jadi dia off game itu sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang baik kan Pak ya, maksudnya lagi hiatus untuk bermain game, tapi kita malah apa namanya, kok nggak aktif-aktif main game lagi gitu. Rasanya kayak udah nggak ketemu 3 bulan Pak. Oke, berarti kekeluargaan, lalu kemudian ada perhatian, ada empati yang terbangun mungkin ya. Saat menjadi satu tim, lalu satu tim itu kan berarti bermain strategi. Itu yang saya bayangkan main game itu, nilai-nilai positif yang bisa diambil sampai seperti itu, bisa dijual juga, mendapatkan penghasilan gitu kan. Lalu kedisiplinan juga iya kan Mas? Iya, kedisiplinan. Kalau ya Pak ya di tim-tim terkenal gitu atas gitu ya Pak ya, yang divisinya divisi game online gitu Pak, itu sudah disiplin banget Pak itu Pak, latihan itu Pak juga dijaga, juga tercoba, terus punya tim panas. Halo? Oke. Mas Reza, kalau umpamanya saya sebut bahwa ada empati, ada gotong royong, ada strategi, itu ada enggak yang bisa yang sudah pernah Mas Reza implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini game ini pun penuh strategi begini, lalu kemudian Mas Reza merasa bahwa itu adalah keuntungan saya bermain game sehingga saya bisa berstrategi seperti ini. Seperti kadang kalau bermain itu kan banyak Pak, kalau kita cara gimana ya Pak, mungkin ambil jalan A, jalan B, C. Kalau yang sejauh ini saya dapatkan sih dari segi pengambilan keputusan sih Pak, kalau gitu. Jadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Kalau dari saya Pak, menurut saya itu Pak. Bisa lebih mungkin contoh perspektif yang lain ada lagi. Bisa dicontohkan yang lebih konkret nggak Mas Reza? Saat jenengan saya harus keputusan menikah gitu umpamanya. Ya kalau itu seperti yang tadi saya jelaskan sih Pak, kayak apa ya,
Mungkin saya harus cepat-cepat lulus skripsi gitu Pak, nulis skripsi biar adik saya nggak cepat kuliah gitu Pak. Menurut saya itu sih Pak, sama cepat-cepat cari kerja gitu kan Pak, mungkin buat dapat penghidupan. Karena saya membayangkan orang bermain game itu kan cerdas-cerdas. Ya. Ya, biasanya cerdas-cerdas. Karena permainan game itu membutuhkan kecepatan untuk menanggapi, kecepatan untuk menyusun strategi, kecepatan untuk mengambil keputusan itu adalah nilai-nilai positif ya yang bisa diambil ya.